Masa ya Bun, sekarang kita ngobrol. Ngobrol bareng ahli bersama Nadia dan Kwita. Sebenarnya seberapa besar sih pengaruh udara yang tercemar itu ke anak-anak, Dok? Nah terus ada nyerang lagi nggak dok nih ke organ-organ lain? Kita sebagai orang tua harus ngapa-ngapain gitu nggak sih, Dok? Biar Dibatasin anaknya, atau lebih apa gitu. aman. Kenapa nih Bunda? Kenapa Bunda? Itu napas pakai udara Jakarta. Lebay banget ya. Kan emang lagi itu kan. Bener itu menyeramkan banget tuh. Indeksnya bisa sampai warna ungu ya kan? Serem itu ya? Iya serem lah. Iya, tapi emang sih orang-orang sekomplekku itu anak-anak itu lagi pada sakit dan sakitnya tuh sama batuk sama pilek tuh. Bener, iya banyak efek itu ternyata. kali ya. Coba kita biar lebih jelas kita tanya nih. Ada Bu Dokter, Bu Yuni, Bu Dokter Yuni. Halo, saya dengan Dr. Yuni Astria, spesialis anak, panggilannya Yuni. Kali ini dapat kesempatan, dapat undangan dari Tirto ID untuk menjelaskan mengenai dampak polusi udara terhadap saluran napas. Mungkin tapi saya belum bisa lawak ya, kayak dua hostnya gitu. Tapi mudah-mudahan ilmunya tetap sampai. Oh iya, ini dicari dong. Udah lawaknya biar dia aja dok. Oke. Bagian masing-masing ya. Benar, biar isinya nggak lawak terus harus ada seriusnya. Nah, sekarang kan lagi panas banget nih ngomongin soal polusi udara Jakarta. Sebenarnya seberapa besar sih pengaruh udara yang tercemar itu ke anak-anak, Dok? Iya, baik. Jadi soal pengaruh ini kalau ditanya pengaruhnya besar ya. Nah itu sebenarnya nggak cuma dari sekarang aja yang istilahnya viral ya atau happening, tapi dari beberapa tahun lalu banyak studi, penelitian, artikel yang udah ngebahas ini gitu. Tapi dengan adanya kondisi sekarang makin polusinya makin berat, itu memang makin banyak juga ya penelitian yang dilakukan gitu, artikel yang membahas soal ini. Nah, sebelum bahas lebih jauh mungkin saya ngejelasin sedikit kali ya. Boleh banget dong. Tapi di Tirto ID saya rasa juga udah lengkap nih sebenarnya materi-materi soal polusi udara. Jadi sedikit saya reminder aja gitu buat yang belum tahu. Ya, jadi polusi udara itu lingkup besarnya, tapi ada banyak banget komponen zat partikel yang termasuk di polusi udara. Nah, yang mungkin akan dibahas di sini yang sering menyebabkan gangguan kesehatan terutama di pernapasan, yaitu ada particulate matter atau kita kenal dengan PM ya. Kemudian sulfur dioksida, kemudian nitrit dioksida, terus juga ada ozon, terus ada juga karbon monoksida. Nah ini kok kita jadi kayak belajar kimia ya. Zaman SMA. Gak apa-apa ini refresh. Ya, nah terus di particulate matter itu ternyata dibagi 3 lagi ya menurut WHO. Ada yang berdasarkan ukurannya atau diameternya. Kalau yang pertama itu yang ukurannya 10 mikro. Habis itu yang 2,5 mikro, sama yang ketiga itu yang lebih kecil dari 2,5 mikro disebutnya ultrafine particulate matter ya. Nah, dampaknya apa sih sebetulnya gitu kan? Makin kecil diameternya, maka dia akan semakin mungkin untuk masuk ke saluran napas yang lebih dalam lagi. Nah, saluran napas yang lebih dalam lagi itu ada yang namanya bronchiolus terminal sama sel alveolus ya. Nanti kalau bingung apaan sih ini gitu ya. Kita kasih gambar dong. Iya, bisa dikasih gambar gitu. Nah, alveolus ini adalah bagian-bagian yang fungsi utamanya itu pertukaran udara dari paru ke darah buat dibawa ke sel gitu. Nah, kalau misalnya itu dia semakin banyak particulate matter yang terhirup gitu ya, artinya tentu semakin banyak yang terdeposit di situ gitu. Tapi emang cuma terdeposit doang kan enggak gitu. Dia punya dampak juga masalahnya gitu. Kalau cuman sedikit tubuh kita hebat, masih bisa Ya, namanya barang asing lah ya. Iya, dia masih bisa lah menyaring itu. Dia masih bisa ngeluarin gitu ya dengan sistem pertahanan tubuhnya yang ada. Tapi kalau terus-menerus, kemudian juga jumlahnya banyak si particulate matter ini, lama-kelamaan tubuh kita juga
nyerah deh gue gitu. Chaos juga gitu. Akhirnya yang terjadi yang harusnya misalnya si sel-sel pelawan inflamasi tadinya kuat gitu ya, kayak ibaratnya tentara dia maju gagah. Kemudian juga sel darah putih kita kenal ada makrofag, fagosit, itu dia juga datang temenin si sel inflamasi. Ayo kita hancurin si polusi ini, zat polusi ini kita keluarin dari saluran nafas atau ada kuman. Ayo kita keluarin, mereka bareng-bareng kerjasama. Tapi ya itu satu momen ketika polusinya terlalu banyak, terlalu sering dan intens yang kehirup, ya sudah. Mereka juga akhirnya mundur perlahan. Fungsi mereka yang tadinya buat mengeluarkan polusi udara itu, zat-zat radikal bebas atau kita sebut ROS ya, reactive oxygen species ataupun kuman, itu dia udah hilang, turun fungsinya. Jadi apa yang terjadi lagi nih pertanyaan berikutnya ya kan, mudah inflamasi. Nah udah mudah inflamasi pasti kuman mudah masuk, jadi mudah infeksi. Infeksinya bisa dari saluran nafas atas pertama, batuk pilek gitu ya. Lama-kelamaan bisa terus ke bawah, jadi ke paru gitu ya. Bisa pneumonia, bisa bronchopneumonia kalau dia kena bronkus juga. Kemudian kalau yang memang udah punya bakat alergi, alerginya makin kambuh. Jadi itu. Iya, kemudian nanti juga termasuk asma ya. Anak-anak yang memang asma dia makin dalam tanda kutip kalau orang awam bilangnya makin bengek. Ada yang jadi asma malah dok? Ada. Padahal dengar-dengar turunan asma. Dengar-dengar sih. Ya, itu benar juga, nggak salah. Jadi asma itu paling utama faktor genetik ya, nasib udah nggak bisa diubah itu. Tetapi ada faktor eksternal atau lingkungan yang kita bisa modif supaya jangan timbul serangan. Salah satunya ya ini polusi udara gitu kan. Nah kalau lingkungannya juga ternyata tidak mendukung, yang emang tadinya udah ada bakat asma, ya dia kambuh deh gitu. Dia muncul deh asmanya seperti itu. Dampak ke saluran nafas. Nah terus ada nyerang lagi nggak dok nih ke organ-organ lain tuh si dampak polusi itu ada ke organ lain? Misalnya menghirup udara Jakarta langsung sakit perut gitu. Gitu kan. Nanti ini ya beritanya nggak boleh naik nih kan. Nanti pariwisatanya turun. Kalau se ekstrim itu sih enggak ya. Kabar gembiranya enggak gitu, karena balik lagi tubuh kita tuh hebat sebetulnya. Jadi, tapi kalau terus-terusan dipaparkan ya enggak bisa lah. Lunglai juga akhirnya sistem, karena imunnya jadi ini ya. Sistem imun tubuhnya macam-macam. Lelah juga dia gitu. Nah, tapi ke organ lain itu bisa. Ini juga banyak yang meneliti ke kulit bisa. Karena dampak polusi udara ini, kalau bahasa lebih rumitnya ya, dia ternyata bisa mengubah atau memodif aktivitas dari DNA. Nah itu yang mungkin lebih susah bahasa ekstrimnya ya, bahasa susahnya ya. Tapi mungkin kalau bahasa yang awam lebih bisa didengar atau lebih bisa dipahamin, kayak misalnya kalau dampak polusi udara ke kulit, anaknya itu jadi gampang mengalami dermatitis atopi. Dermatitis atopi kan sebenarnya alergi juga tuh. Jadi kalau ke kulit manifestasinya ya dermatitis atopi. Terus penuaan kulit. Tapi ini sebenarnya nggak berlaku ke anak-anak doang ya. Ke orang-orang dewasa juga iya gitu. Apalagi debuan kalau ini ya, kepapar terus ya. Iya, jadi mungkin kalau pernah lihat gitu ya, yang udah lama nggak ketemu, kok mukanya udah jauh lebih tua gitu. Nah itu hati-hati memang. Mungkin ada terkait dengan polusi udara ini gitu. Pantas kita nggak bisa sekinclong orang Korea gitu ya. Susah banget, pusing gitu. Skincare udah sama ya Budi? Iya, skincare udah sama, udaranya beda. Ya, jadi itu kulit kita itu ada lapisan-lapisan ya. Mungkin saya nggak usah bahas lapisan-lapisannya lah ya. Tapi di lapisan-lapisan itu ada namanya lemak, protein, DNA ya di situ. Nah itu terganggu ya fungsinya karena si polusi udara ini gitu. Makanya efeknya macam-macam. Yang tadi udah disebut dua itu, terus kemudian juga bisa muncul ke kulit tuh autoimun terkait kulit ya, kayak psoriasis mungkin pernah ada yang denger. Kemudian juga jerawat nih. Jadi kalau ini lagi jerawat. Kayak polusi udara nih.
Ada yang merasa jerawatnya makin sering, padahal nggak ada stres ya, mungkin jangan-jangan karena ini gitu ya. Terus juga bisa yang fatal ya itu ya terkait dengan kanker kulit. Gitu. Organnya itu selain kulit sebenarnya ada lagi. Jadi nggak cuma di kulit ya, ada di bahkan ke jantung loh, jantung sama pembuluh darah gitu. Kaitannya sama nih, adanya perubahan sel imunitas, sel inflamasi gitu ya yang berubah fungsi sama juga aktivitas DNA. Jadi secara gampangnya adalah polusi udara ini bisa berdampak nantinya terhadap kemungkinan sakit jantung saat dewasa gitu ya. Kemudian pernah dengar ya yang apa tuh namanya kalau serangan jantung itu kan ada biasanya bermulanya karena adanya tadinya selang tiba-tiba ada plak gitu ya, yang sumbatan. Nah itu salah satunya berpotensi dari si polusi udara ini gitu karena adanya reaksi oksidatif. Jadi takut ya. Lumayan banget. Macam-macam. Iya, cuma itu sekali lagi memang kata kuncinya yang intens terus-menerus dan jumlahnya banyak ya gitu. Semoga nggak terus-menerus ya. Gitu. Terus juga selain di jantung, pembuluh darah juga fungsi hormonal. Ini juga banyak diteliti gitu karena ternyata polusi udara ini bisa mempengaruhi regulasi dari keseimbangan produksi hormon dalam tubuh sehingga rentan termasuk terjadinya inflamasi ya di sel-sel organ-organ endokrin ini. Jadi misalnya lebih berisiko terjadi kegemukan atau obesitas, lebih berisiko terjadi kencing manis, diabetes mellitus, lebih berisiko terkena penyakit tiroid entah kelebihan atau kekurangan. Dan juga yang lain-lain terkait endocrine problems gitu. Ya banyak ya. Ya itu sebagian yang bisa disebutkan ya. Yang lain-lain tentunya ada gitu. Cuma ini yang menjadi concern juga selain di pernapasan gitu. Lanjut dok, ada lagi nih dok? Iya, ada lagi. Ada lagi dok? Mbak Kwita. Oke. Mbak Kwita. Iya, ya udah lawakannya segini dulu ya. Ada, jadi pencernaan itu juga termasuk yang bisa kena dampak ya dari polusi udara ini, yaitu pada prinsipnya semua polusi udara di semua organ kita ini timbulnya jadinya inflamasi sih, peradangan gitu ya. Nah kalau peradangan itu jadinya sistem imun kita akan lebih lemah, termasuk di saluran cerna, jadinya lebih mudah infeksi gitu kan. Ya infeksi macam-macam ya, kalau bisa diare gitu kan, ditambah lagi misalnya karena bersihan gitu. Jadi tubuh kita tuh punya mekanisme bersihan secara efektif mengeluarkan zat-zat yang nggak diperlukan termasuk di saluran cerna ini. Tapi karena ada polusi udara, ya dia jadi berkurang kemampuan untuk membersihkannya itu gitu. Jadi kita bisa ngebayangin akhirnya kumannya kan lebih mudah untuk berada di situ terus gitu ya. Jadi mudah infeksi. Ditambah lagi juga itu ternyata polusi udara mempengaruhi keseimbangan mikrobiota. Pernah dengar nggak mikrobiota? Kuman baik dalam usus ya. Harusnya kuman baik sama kuman jahatnya itu seimbang atau bahkan kadang-kadang kuman baiknya lebih banyak. Tapi karena pengaruh polusi udara ini, reaksi inflamasi, reaksi oksidatif di saluran cerna, jadinya yang kuman baiknya malah kalah sama kuman yang jahat gitu. Jadinya timbullah tadi penyakit-penyakit terkait dengan saluran cerna. Ini kayak mau dipakai masker deh semuanya di badannya, kayaknya takut ya. Ternyata sebanyak itu loh dampaknya, nggak cuma paru-paru doang, ternyata organ lain. Iya. Ayo cepat diselesaikan Pak. Iya. Polusinya ayo Pak. Tolong ya. Tolong Pak. Nah terus dok, ngomongin soal anak-anak lagi nih dan pencemaran udara, kegiatan anak-anak di outdoor tuh perlu ada. Kita sebagai orang tua harus ngapa-ngapain gitu nggak sih dok? Biar anaknya lebih aman. Baiknya gimana dok? Iya, jadi anak-anak ini termasuk yang memang rentan ya dampak polusi udara. Kesatu karena dia banyak menghabiskan waktu di luar. Terus yang kedua kalau pun masih bayi sama mamahnya atau bundanya di rumah, dia menyusui kan. Nah di rumah sendiri juga tetap ada polusi sebetulnya yang masuk ke rumah gitu ya. Dan selain di rumah sendiri. Jadi ya anak-anak itu baik di indoor ataupun outdoor dia memang yang paling berpotensi kena dampak ini.
Jadi kalau dia harus keluar rumah gitu ya, entah ngeles, entah sekolah, entah main, ya pastikan sebetulnya mau tak mau sementara ini kita pakai masker dulu untuk si kecil ya. Bisa dipakai mulai usia kalau secara teori sebenarnya 2 tahun ya gitu. Tapi ada juga anak-anak di bawah 2 tahun yang udah bisa pakai gitu. Tujuannya pakai masker ini bukan berarti pakai masker dia jadi nggak sakit sih. Tapi setidaknya itu upaya gitu supaya mengurangi paparan polusi udara yang kehirup ya, gitu kan. Setidaknya ya berharaplah tadi particulate matter-nya bukan yang 10 mikro tapi yang lebih dari 10 mikro, jadi nggak masuk ke nggak masuk ke dalam saluran nafas gitu. Terus yang kedua itu kan karena banyak juga sekarang mami-mami milenial gitu ya yang udah mengerti pakai gawainya entah iPhone lah, entah Android, entah yang lain, tapi kita bisa lihat atau download Air Quality Index gitu. Tadi sih saya cek banyak banget ya aplikasinya gitu, tinggal dipilih aja ya mana yang ratingnya paling bagus loh. Yang memori storage-nya udah penuh juga bisa cek online aja gitu kayak saya gitu. Tapi takut banget itu kalau ngeliat gitu tuh ting merah ungu gitu semua. Iya. Jadi itu kalau yang menurut WHO nih ya, yang ideal kan sebenarnya warnanya hijau sama ya kuning yang moderate. Kalau udah nggak ideal yang warna merah terus ungu gitu ya. Nah tapi kalau yang merah itu misalnya nih ketemunya merah, itu memang untuk anak-anak yang memiliki penyakit paru kronik, contohnya asma deh, itu termasuk penyakit paru kronik ya. Itu memang sebaiknya dia udah nggak usah keluar dulu gitu. Okay. Terus jangan juga ada asap rokok di sekitarnya dia gitu, karena mungkin nanti bisa timbul serangan atau fungsi parunya semakin turun gitu. Ayah bunda jangan ngerokok dekat anak ya, jauh-jauh. Nah terus kalau yang warna yang lain tuh di bawah merah ya, itu ada di WHO juga bilang udah batalin dulu acaranya. Benar. mau dia anak sehat ataupun yang punya penyakit paru kronik, ya udah acaranya dibatalin dulu gitu. Kalau yang tadi tuh ya, yang warna yang ungu sampai gitu. Kemudian kalau emang harus keluar nih, bisa dipilih-pilih juga jamnya. Jangan yang misalnya banyak kendaraan lagi lalu lalang, Jam siang gitu ya. Iya, jam-jam rush hour gitu, jangan. Kemudian yang jangan juga kalau misalkan jam-jam pulang kerja atau pergi kerja, itu kan makin banyak polusi dari asap kendaraan ya. Nah itu juga jangan pergi di jam-jam tersebut gitu, jam-jam macet. Kalau emang harus pergi gimana gitu ya, ya udah jangan dibuka jendelanya pas lagi di mobil. Gitu. Nah, kalau yang harus naik motor gimana nih? Iya, kasihan juga ya. Oh iya, kalau yang naik motor ya, nah naik motor itu ya pertanyaannya bagus ya, gimana naik motor ya gitu kan. Ya setidaknya seupaya kita ya memakai masker ya gitu. Pakai masker sama diusahakan jamnya jangan terlalu yang jam padat gitu ya. Ada rajin-rajin buka si indeks itu tadi ya? Iya, Keluar. sama buka lalu lintas ya. Biar nggak kena macet, kena polusi sekalian ya gitu. Oke lanjut kita segmen berikutnya nih. Oke deh, Nanti. jangan kemana-mana ya.